Anyway Oke. Cek. Oke. untuk ininya, absensinya untuk minggu lalu alfa semua ya? Iya, tapi nanti kami menghitungnya per 15. Jadi kalau misalkan udah 15 masuk ya sudah komplit. Berarti masih Oke. nih. Atau mungkin saya set hadir semua aja deh sebentar. Kamera lupa gue. Kamera. Pak Heri masih kuat kan, Pak? Insya Allah masih. Itu Pak Ganang udah curi-curi minum tuh. Nanti habis kuliah baru saya terawih sama Pak Ganang. Masya Allah. Ini yang hari ini kodenya saya letakkan di meeting chat deh. Yang alpha ya Pak Gazik ya? 788841. Nah, ini yang untuk hari ini. Ini yang habis ini yang alpha di. Saya nggak perlu khawatir lah yang meeting pekan. Biasanya saya seperti itu di kelas-kelas yang lain. Jadi saya set sudah terpenuhi SKS-nya pertemuannya, tapi saya set alpha. Biasanya nandai kalau itu hari libur gitu loh. Jadi jangan khawatir, tidak akan mempengaruhi nanti nilai dan sebagainya. Ya. Karena memang kebijakannya dari ITS agak unik kalau libur, tapi mungkin di kampus yang lain juga ya. Kalau misalkan libur nasional ya sudah, itu dianggap sebagai haknya liburnya rekan-rekan dan tidak perlu ada kewajiban untuk kelas pengganti. Tapi kalau misalkan rekan-rekan request perlu ada kelas pengganti, dosen perlu memfasilitasi. Ngaten. Tim 3 dan 2 ya mohon bersiap-siap setelah ini presentasi. Kemudian nanti kita akan ada kuis kecil ya untuk informal ITS ETS-nya ya. Untuk mencoba mengingat kembali pelajaran selama 2 bulan ini. Pekan depan sudah dengan Pak Bagus, jadi akhir sesi saya hari ini ya. Mudah-mudahan berkenan dari segenap pembelajaran yang sudah kita lewati. Kenapa nggak diganti Pak Gazik aja Pak? Nggak bisa Pak, jatahnya ini Pak. Sebelum tim 3 ya, ini timnya Mbak Pitupi, Mas Android kan ya kalau nggak salah. Saya minta tolong ini ke teman-teman untuk bisa bantu saya mengunggah slide presentasi papernya ke meeting chat. Sementara yang baru saya terima, yang kemarin nyetor itu kelompok 4 saja per hari ini yang saya cek di storage saya. Entah saya kelewatan atau memang belum diunggah, mohon bantuannya kelompok 9, 10, 13, dan 15 untuk unggah ke meeting chat ya. Nanti ini secara berkala kode presensi akan saya copy paste berulang-ulang. Sepertinya ada beberapa rekan-rekan yang lain yang masih belum hadir. Pak Heri dan rekan-rekan monggo loh kalau mau sambil nyambi berbuka, enggak apa-apa. Kita nyantai saja. Kelompok 3 itu kita ya Pak Heri ya? Atau kita Iya, kelompok 2? makanya kita Pak Heri kelompok 2, iya maksudnya ya? Atau balik? kelompok 3 gitu ya? Kelompok 3 Pak. Masih ada satu lagi di atas kita ya? Berarti masih ada kelompok 1. Oh, baik. Saya soalnya mengacu ke notes yang ada di ini di Mendeley itu yang Stachowicz itu kan ya, Problems of Organizing itu ya. Mau pakai paper yang itu ya, benar. Halo. Papernya terkait. Judulnya apa? Tapi kita bikin grup di sini kelompok 3 sih Pak Aziz. Iya, nggak apa-apa. Maksudnya ini berarti catatan yang di Mendeley keliru. Kan anggotanya Pak Heri, Mbak Romla, Mas Gana. Ya, betul. Iya, betul itu. Problem of organizing Problems change. of organization change. Ya, baik. Silakan bisa disiapkan, coba share screen. Oke, saya izin off cam dulu biar share screen-nya lancar. Pak Haji, mohon maaf. Tadi yang maksudnya belum dikirim itu yang tugas kemarin ya Pak? Karena ya, kayaknya PPT untuk yang paper. Kemarin sudah email ke Pak Haji Pak. Oh iya.
Iya Pak, karena kemarin Bapak share alamat email, jadi kita kirim ke alamat Oh, email Pak, kelompok 9. saya kok nggak nerima ya, sebentar. Atau kita upload lagi atau gimana ya Pak? Minta tolong di meeting chat tadi deh. Oh ya, Khawatirnya oke, baik Pak. kirimnya ke email ITS ACID kan ya? Oh atau barusan dikirim hari ini. Yang Alkindi. Tapi Ya, kalau email, betul kalau Pak. email saya diterima kan Pak Zik? Ada Pak, yang Pak Heri kirim ke kapan lalu terima saya. Kita reshare di chat aja ya Pak ya. Iya, mohon bantuannya Mbak Lu ya. Oke, siap. Nanti, Makasih nanti Pak. pasti akan saya ini Pak, kalau Bapak ada waktu Pak. Ya, siap. Parang silakan, layarnya sudah tampil. Sama tiga. Oh, sudah ya? Sudah masuk. Oke. Oke, bisa kita mulai, Pak? Silakan bisa dimulai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Selamat berpuasa juga buat Pak Heri. Sabar ya Pak, setelah ini bisa istirahat. Itu namanya Baik, Harry Backspace harusnya. Heri Backspace ya? Ya, nggak apa-apa. Oke, terima kasih teman-teman atas kesempatannya. Jadi kita dari 2 kelompok terakhir yang akan mempresentasikan terkait pilihan paper. Untuk sebelumnya kita mendapatkan sebuah topik terkait sistem informasi, organisasi, dan strategi. Di mana untuk paper yang akan kita bahas malam ini pastinya berkaitan dengan topik itu. Jadi untuk papernya itu akan membahas terkait impact. Jadi impact di sini merupakan tantangan dan kesulitan dari implementasi teknologi informasi dalam manajemen sebuah perusahaan, khususnya dalam konsep industri 4.0. Jadi di sini ada Bapak Heri Basuki, ada Pak Ganang, ada saya Romlah, dan ada rekan saya juga Mbak Nafisa. Jadi ada beberapa poin yang akan kita bahas dalam paper ini, mulai dari nanti akan ada introduction, lalu desain dan metodologinya, lalu finding terkait practical implication-nya juga, dan terakhir nanti akan ada kesimpulan. Sebelum kita membahas secara detail dari masing-masing poin tadi, saya akan memberikan brief summary secara general dulu kepada teman-teman sehingga paling tidak teman-teman punya pandangan apa yang akan dibahas secara detail nanti di poin-poin selanjutnya. Jadi paper ini membahas terkait tujuan dalam menyajikan hasil diskusi tentang tantangan dalam implementasi teknologi informasi dengan tujuannya sebagai pengembangan sistem organisasi yang bertanggung jawab lebih secara sosial. Untuk metodologi yang diambil oleh penulis itu adalah studi literatur. Jadi sebenarnya paper ini bukan merupakan paper yang research, benar-benar riset atau riset awal, tapi penulis menggunakan studi literatur dari berbagai riset yang sudah ada sebelumnya, lalu di-compile di situ, di-summary satu persatu, dan menghasilkan sebuah kesimpulan seperti itu. Jadi metodologinya itu nanti akan ada beberapa studi literatur terkait rumusan penerapan teknologi dan beberapa hambatan dalam penerapan teknologi informasi. Seperti itu untuk metodologinya. Lalu kita lanjut ke finding. Nanti juga akan kita bahas terkait dari summary. Si penulis di sini memberikan sebuah kesimpulan atau penemuan terkait teori organisasi positif atau kita sebut POS yang nantinya akan dijelaskan lebih detail di poin finding oleh Mbak Nafisa. Lalu terakhir nanti kita akan bahas terkait practical implication di mana dalam paper ini poin-poin yang akan kita bahas nanti bisa diterapkan di sektor-sektor kesehatan, perbankan, pendidikan, dan juga industri manufaktur yang mengadopsi untuk industri 4.0. Nah, kita lanjut ke poin pertama terkait tujuan dalam implementasi teknologi informasi.
Jadi dalam penerapan ini, implementasinya itu tujuannya untuk merasionalisasi organisasi dan proses produksi. Di sini proses produksi yang dimaksud adalah mulai dari produk yang dihasilkan dari organisasi tersebut, terkait orang juga. Jadi semuanya itu line antara manajemen organisasi terhadap produknya, terhadap servisnya, seperti itu. Lalu sebenarnya ada dampak dari penerapan teknologi informasi yang mungkin selama ini beberapa tidak ternotis ya. Salah tiganya adalah pertama, kompleksitas dalam penerapannya. Pasti ke dalam penerapan teknologi informasi itu banyak yang perlu dipersiapkan dan tidak semudah itu, seperti itu. Lalu yang kedua ada konsekuensi sosial, dan yang ketiga adalah ancaman yang dihasilkan oleh dalam penerapan teknologi informasi. Sebagai contoh, ketika kita menerapkan sebuah digitalisasi dalam sebuah perusahaan, misal dalam proses produksi, salah satu contohnya misal menggunakan sebuah robot atau otomatisasi, maka pasti peluang untuk penggunaan sumber daya manusianya juga akan berkurang karena sudah digantikan dengan mesin. Nah, itu adalah salah satu impact ancaman terhadap resource tenaga manusia yang ditimbulkan oleh teknologi informasi. Lalu kita akan membahas terkait hambatan utamanya. Jadi beberapa penerapan teknologi informasi itu kadangkala terkendala karena ada banyak faktor. Di sini kita sebutkan 2 faktor yang major. Yang pertama, yang menghambat itu terkait kebutuhan untuk menginvestasikan sumber daya keuangan. Pastinya dalam merubah sebuah organisasi dalam hal digitalisasi, kita membutuhkan cost atau sebuah investment yang menurut saya tidak rendah seperti itu. Salah satu contoh itu adalah penemuan yang di poin bawah ini. Jadi 40 perusahaan di Polandia itu berencana selama 2 tahun ke depannya itu mengalokasikan 7% dari pendapatan tahunan mereka untuk meningkatkan tingkat digitalisasi dalam perusahaan mereka. Jadi mereka memberikan alokasi investasi tersendiri untuk hal digitalisasi atau penerapan teknologi informasi. Terus yang kedua, hambatan yang menghambat terkait penerapan teknologi informasi itu biasanya terjadi karena kurangnya dukungan dari manajemen sebuah perusahaan. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas terkait paper-paper yang sudah dirangkum oleh penulis di sini akan dijelaskan oleh Pak Ganang. Ya. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan, Mbak Romlah. Jadi mungkin kembali ke judul dulu, Mbak. Jadi dari judul kita mengetahui bahwa untuk materi yang kedua, yaitu problem and threat posed by implementation of information and cognitive technology, di mana dari kata-katanya sendiri kita sudah memahami bahwa masalah dan ancaman yang disebabkan oleh implementasi informasi dan teknologi kognitif. Jadi kita dalam hal ini menggarisbawahi terkait masalah dan ancaman yang disebabkan oleh implementasi dari informasi, teknologi, dan teknologi kognitif. Teknologi kognitif ini adalah teknologi yang dirancang untuk meniru dan meningkatkan kemampuan otak manusia seperti kemampuan untuk memahami bahasa dan pengambilan keputusan. Jadi dengan kata lain, kognitif teknologi ini adalah AI atau Artificial Intelligence. Oke, next, Mbak.
Jadi meluasnya penerapan teknologi informasi dan kognitif adalah suatu inovasi terobosan untuk kemajuan terkait masalah organisasi dan sosial. Dalam hal ini ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan terkait hal tersebut, yaitu di tahun 2019 yang dilakukan penelitian yang dilakukan oleh ADR Research Institute itu bahwa karyawan dalam suatu organisasi itu dari improvement, dari pengetahuan serta pengalamannya itu bergantung dari seorang pemimpin yang memiliki kompetensi yang bagus. Itu hasil riset oleh ADR Research Institute di tahun 2019. Dalam hal ini kita masih mengkotai bahwa ini hanya terkait organisasi informasi dulu. Kemudian tahun 2019 juga yang penelitian yang dilakukan oleh spesialis Blue Media, di mana dia mendapati bahwa 53% responden itu menilai positif perubahan dalam teknologi. Jadi dalam hal ini teknologi yang mengalami signifikansi perubahan itu oleh people atau orang itu diterima secara positif. Akan tetapi di tahun 2018 dengan merefer hasil penelitian di tahun 2018 masih terdapat beberapa yang tidak mempercayai terkait masalah teknologi informasi tersebut. Jadi meskipun perubahan dalam teknologi ini diterima dengan sangat positif, akan tetapi masih ada beberapa yang belum bisa sepenuhnya mempercayai terkait masalah informasi teknologi tersebut atau teknologi yang berkembang. Kemudian kita bisa melihat dari hasil penelitiannya Karya Barcik di tahun 2019 bahwa perubahan organisasi yang inovatif, terutama di bagian teknologi, jadi teknologi ini bisa kita artikan luas ya, mau teknologi informasi atau sesuai dengan judul tadi, yaitu ada pengembangan terkait AI, itu membuat strategi pengembangan perusahaan menjadi lebih bertanggung jawab secara sosial dan lebih realistis. Karena apa? Karena dengan bantuan AI, maka masih terdapat suatu pertimbangan untuk memutuskan terkait beberapa problem ataupun masalah yang ada di internal organisasi perusahaan. Next, Mbak. Kemudian kita bisa melihat juga di tahun 2019 yang telah hasil riset dari Fontaine McCarthy and Saleh ditemukan bahwa 8% perusahaan menggunakan AI dan menggunakan data lanjutan analisis untuk tujuan manajemen dan cara menyusun organisasi struktur perusahaan. Jadi untuk hal ini Fontaine and McCarthy sudah melakukan penelitian dan mendapatkan bahwa 8% perusahaan itu sudah menggunakan AI, di mana AI ini sangat membantu terkait menganalisis dan juga struktur perusahaan tersebut. Kemudian di 2019, masih tetap 2019 dari Osalka and Gressel, mereka mendefinisikan bahwa teknologi inovatif dan kognitif menyusun konsep industri 4.0 sebagai inovasi yang terdiri dari teknologi di bidang robotika, kendaraan otonom, simulasi proses, big data, augmented virtual reality, atau ya untuk saat ini biasanya kita lihat di video sama di game itu virtual reality itu, manufaktur aditif, komputasi cloud, IoT, dan keamanan dunia. Jadi rata-rata industri 4.0 sudah mulai mengandalkan terkait masalah internet dan juga terkait masalah AI. Nah, kemudian kita lanjut di poin nomor 6, hasil penelitian dari Jan Skorvis and Marianovika Sorborn, itu mereka lebih mendefinisikan ancaman dasar dan peluang yang disebabkan pelaksanaan informasi dan AI untuk organisasi. Jadi mereka lebih mengambil apa sih efek samping dari AI tersebut, di mana salah satunya adalah mereka mengangkat terkait masalah apakah people akan terlalu ketergantungan dengan AI tersebut, sehingga
bisa menurunkan efektivitas dari person tersebut. Next, Mbak. Jadi untuk next step-nya adalah kita pasti akan bertanya-tanya, apa sih kendala yang sangat kita dapati ketika melakukan penerapan teknologi inovatif ini? Kenapa disebut teknologi inovatif? Karena di zaman sekarang yang seperti kita ketahui bahwa untuk saat ini secara teknologi kita sudah memasuki 4.0, di mana 4.0 ini lebih mengandalkan terkait big data, cloud system, dan juga terkait masalah internet. Jadi rata-rata orang sudah menggunakan sistem aplikasi. Jadi apa itu kendalanya? Yang pertama adalah terkait masalah kesenjangan dalam pengetahuan manajemen organisasi dalam mengimplementasikan teknologi tersebut. Jadi dalam hal ini, kenapa terjadi kesenjangan? Seperti yang kita ketahui bahwa untuk saat ini kita mengetahui bahwa terdiri beberapa generasi yang dibagi di dalam struktur organisasi suatu perusahaan, di mana ada generasi Z, X, milenial, dan juga ada generasi yang sekarang. Nah, rata-rata untuk generasi yang di mana mereka masih belum menyentuh teknologi ketika mereka masih muda, untuk mempelajari teknologi tersebut mereka masih memerlukan waktu, membutuhkan waktu. Berbeda dengan generasi yang sekarang yang dari lahir mereka sudah mengetahui teknologi informasi yang berupa internet dan AI, sehingga mereka akan lebih cepat mempelajari perubahan dari sistem teknologi informasi tersebut. Yang kedua adalah kurangnya sosialisasi, terutama dari pihak manajer dan spesialis IT dari perusahaan yang bersangkutan yang mengimplementasikan terkait masalah AI teknologi tersebut. Kemudian yang ketiga adalah persiapan perusahaan yang buruk. Of course, tentu saja bahwa suatu perusahaan yang memasuki zaman 4.0, mereka harus sudah siap. Mereka harus siap terkait apa? Bahwa rata-rata ketika mereka mengimplementasikan terkait masalah 4.0, maka rata-rata semua model manual harus ada perubahan menjadi model aplikasi, hingga memudahkan seseorang untuk bisa melakukan pelaporan dan juga melakukan analisa. Kemudian yang keempat adalah kurangnya pengetahuan organisasi mengenai arah transformasi organisasi, struktur organisasi manajemen perusahaan untuk persiapan keberhasilan implementasi proyek-proyek inovatif untuk mengimplementasikan teknologi ini. Jadi dalam hal ini pengertiannya adalah terkait implementasi teknologi inovatif, dalam hal ini adalah AI dan juga saya sebutkan tadi bahwa memasuki zaman 4.0, dari suatu organisasi tidak mengetahui fungsi dari tujuan penggunaan equipment tersebut. Jadi rata-rata penjelasan lebih mudahnya adalah ketika suatu organisasi membeli suatu aplikasi atau membuat suatu aplikasi tapi mereka tidak mengetahui tujuan aplikasi ini dipakai untuk apa. Jadi arahnya aplikasi ini dibuat itu untuk apa yang mereka tidak mengetahui. Kemudian kurangnya metodologis mengenai transformasi yang diperlukan dari suatu organisasi perusahaan. Kemudian next, Mbak. Halo? Ya, mungkin itu dari saya. Dan setelahnya mungkin silakan Mbak Nafisa. Baik, melanjutkan dari setelah Pak Gana menjelaskan terkait kendala yang akan dialami perusahaan, saya akan menjelaskan terkait rekomendasi apa saja yang bisa meningkatkan dari suatu implementasi proses teknologi ini pada konsep industri 4.0. Next, Bu Romlah. Di mana pada era industri 4.0 ini terdapat 3 kunci besar untuk mencapai kesuksesan bagi suatu organisasi maupun perusahaan, di mana perusahaan ini fokusnya untuk menciptakan lingkungan kerja yang bisa membantu dari segi mendorong pembelajaran, pengembangan, dan perbaikan yang berkelanjutan. Nah, dari 3 kunci sukses
organisasi menurut penelitian yang kami baca itu terdapat 3, yaitu ability to attract, di mana suatu kemampuan bagi perusahaan untuk menarik daya dari calon klien maupun calon karyawan yang memiliki talented skills. Kemudian kunci yang kedua adalah bagaimana perusahaan itu develop antara satu dengan yang lain atau bersinergi bersama karyawannya, dan juga bagaimana perusahaan itu engage pada talented employees. Next, dari 3 kunci ini, untuk bisa mencapai 3 kesuksesan terdapat beberapa poin, yaitu di mana dapat memberikan kesempatan pada karyawan dalam mengikuti program pelatihan maupun pengembangan. Contohnya seperti kendala yang disampaikan oleh Pak Ganang, di mana dalam membeli suatu aplikasi itu tentu perlu adanya pelatihan dan juga pengembangan bagaimana cara menggunakannya pada beberapa karyawan yang memegang atau yang menghandle secara keseluruhan dari aplikasi tersebut. Kemudian mendorong karyawan untuk bereksperimen dan mencoba mencari ide-ide baru. Seperti yang kita tahu bahwasanya saat ini dibutuhkan banyak sekali orang kreatif untuk bersaing di industri 4.0 ini. Yang ketiga yaitu menciptakan budaya perbaikan berkelanjutan, di mana umpan balik itu dihargai dan juga pembelajaran dari kegagalan didorong. Jadi perusahaan perlu fleksibel jika ternyata dari suatu inovasi itu terdapat suatu kegagalan atau suatu problem yang perlu diselesaikan, perusahaan ini perlu untuk mengajak diskusi dan juga melakukan perbaikan berkelanjutan dari segi waste atau dari segi user ketika menggunakan suatu teknologi tersebut. Kemudian mengakui dan memberikan penghargaan pada karyawan atas kontribusi dan prestasi mereka, karena seperti yang kita tahu dengan adanya reward itu dapat membuat karyawan semakin semangat untuk melakukan atau memberikan kemampuan terbaik mereka, dan juga membekali karyawan dengan kemandirian dalam pengambilan keputusan dan memiliki tanggung jawab pada pekerjaan mereka, dan juga menyediakan jalur karir yang jelas sehingga karyawan ini menjadi aman untuk jadi mereka bisa mengetahui dan juga memiliki kesempatan untuk pertumbuhan karyawan. Next, Bu Romlah. Dalam jurnal ini dibahas mengenai 2 pendekatan dalam manajemen, yaitu yang pertama adalah configuration approach dan positive organization POS, dan juga implementasinya untuk menjadi suatu perusahaan yang sukses, di mana pada configuration approach itu keberhasilan menurut jurnal ini tergantung pada interaksi dan konfigurasi dari 2 faktor, yaitu faktor internal maupun eksternal. Internal ini di dalam perusahaan, kemudian bagaimana suatu organisasi ini dapat bertanggung jawab atas perkembangan dari organisasi. Kemudian untuk di sisi lain, POS atau Positive Organization Theory ini merupakan suatu platform untuk menilai moral dari organisasi sebuah perusahaan, di mana hal ini mempromosikan dari sikap positif, yaitu rasa syukur, kerjasama, integritas, kebijaksanaan, dan kejujuran. Kemudian kita ketahui dari implication for success company. Next, Bu Romlah. Itu yaitu adalah mengimplementasikan teknologi inovatif seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Ganang dan Bu Romlah sebelumnya, termasuk kecerdasan buatan atau AI. Kemudian kriteria dari dampak harmonisasi dari suatu sistem aplikasi dengan karyawan pada tingkat organisasi, dan juga adanya tingkat dan potensi budaya organisasi yang dibentuk dan diubah sesuai dengan prinsip dari POS. Di mana dari 3 hal manajemen tersebut, tugas dari atau peran dari manajer ini penting, di mana sebagai penggerak implementasi teknologi dan juga memiliki peran untuk menciptakan suasana kerja dari segi bekerja sama, dukungan saling kepercayaan, inovasi dan kreativitas, dan
dukungan dari segi pengetahuan teknis, dari penggunaan dari segi keterampilan interpersonal dan komunikasi untuk memfasilitasi kolaborasi dari pemecahan masalah yang lebih efektif. Next, Bu Romlah. Nah, dari jurnal ini, Agatha Stachowicz itu menyarankan atau menganjurkan untuk pengembangan pemimpin yang bijak tidak hanya memiliki kemampuan teknis dan profesional, namun juga harus memiliki nilai-nilai etis yang tinggi dari segi kecerdasan emosional, sehingga antara pemimpin, manajer, dan karyawan itu memiliki kepercayaan dan juga kerjasama yang baik, sehingga dari kerjasama yang baik itu bisa memikirkan suatu adopsi sistem manajemen inovasi dan kepatuhan, dan juga menurut Agatha Stachowicz ini menyarankan untuk mengorganisasi suatu proyek itu menggunakan suatu metodologi manajemen proyek dan struktur matriks. Next, Bu Romlah. Oke, baik. Untuk kesimpulannya akan dijelaskan oleh Pak Heri. Silakan Pak Heri. Baik, dari jurnal Problem of Organizing Change in the Management of Enterprise Implementing Technology according to Concept Industry 4.0, maka kesimpulan dari jurnal tersebut adalah bahwa jurnal ini atau jurnal Problem of Organizing Change in Management of Enterprises Implementing Technologies according to Concept Industry 4.0 membahas tantangan dan kesulitan yang dihadapi oleh perusahaan dalam mengadopsi konsep Industri 4.0. Nah, sementara konsep Industri 4.0 itu sendiri adalah tentang transformasi digital dalam bisnis dan industri yang menggunakan teknologi-teknologi seperti Internet of Things atau IoT, Artificial Intelligence atau AI, dan Big Data untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keuntungan kompetitif. Next. Tentunya implementasi teknologi ini memerlukan perubahan dalam organisasi dan manajemen perusahaan, termasuk pengembang keterampilan dan pengetahuan baru pada karyawan serta pengelolaan data yang lebih baik. Jurnal ini menyoroti beberapa masalah yang dihadapi oleh perusahaan dalam mempersiapkan dan mengelola perubahan yang diperlukan untuk mengadopsi konsep Industri 4.0. Termasuk resistensi terhadap perubahan, kurangnya pengetahuan dan keterampilan teknis, serta kesulitan dalam mengintegrasikan sistem dan data yang berbeda. Dalam hal ini, sebuah perusahaan kalau misalkan memang mengganti teknologi ya, dari teknologi yang sebelumnya mungkin belum menggunakan teknologi yang canggih, seperti contohnya aplikasi SAP lah ya, aplikasi SAP yang untuk kebetulan SAP itu kan untuk ada beberapa modul yang kita gunakan ya, yang itu juga tantangannya cukup berat. Jadi manajemen of change-nya sendiri itu membuat kadang itu di sebuah perusahaan itu memang susah untuk menerimanya ya, karena memang teknologi itu teknologi baru bagi perusahaan yang belum menerapkannya ya, dan cenderung orang juga resisten lah terhadap penerapan teknologi ini, karena itu akan juga menjadi ancaman buat karyawan itu sendiri ya, karena kalau kita bicara pekerjaan dengan tanpa teknologi, kita memerlukan sumber daya manusia yang banyak gitu ya. Kemudian ketika suatu teknologi itu diterapkan, maka itu juga menjadi kekhawatiran buat karyawan, karena mereka sangat resisten dan karena akan mengancam hubungan karyawan terhadap perusahaan tersebut. Karena kalau kita menggunakan padat karya, kemudian tiba-tiba kita gunakan teknologi, maka itu tentu akan menjadi resisten untuk beberapa karyawan gitu ya. Next. Kemudian strategi dan solusi yang dapat membantu perusahaan dalam mengatasi masalah-masalah dalam menerapkan teknologi itu adalah sebagai berikut, yaitu tentunya melakukan pendekatan partisipatif
dalam perencanaan dan pengimplementasian perubahan. Kemudian yang kedua, pengembangan keterampilan dan pengetahuan baru pada karyawan. Dan yang terakhir adalah penggunaan platform digital untuk mengintegrasikan sistem dan data yang berbeda. Sebenarnya penerapan teknologi ini memang sangat menguntungkan buat perusahaan ya. Karena contohnya internet lah. Dengan adanya internet, maka kita bisa tersambung kepada dunia luar sana ya. Artinya misalnya kita sebuah perusahaan itu punya cabang di mana-mana, itu hanya bisa menggunakan internet, kita sudah bisa terkoneksi dengan cabang-cabang perusahaan tersebut. Itu akhir daripada review tentang jurnal dari kelompok 3. Mungkin ada tanggapan dari Pak Ajik, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Heri dan rekan-rekan. Sebelum saya kasih komentar, saya kesempatan dulu buat rekan-rekan yang lain untuk bisa memberikan pertanyaan atau tanggapan bagaimana dengan paper yang barusan disampaikan oleh teman-teman. Mas Dimas, silakan. Baik Pak Azik, terima kasih. Pak Heri dan tim, izin diskusi aja nih Pak Heri. Dari saya, dari literasi yang pernah saya baca mungkin kurang banyak juga ya, terkait industri 4.0 ini kan kita sekarang tuh sudah, kalau tidak salah tuh udah mulai memasuki industri 5.0, di mana di situ disebutkan Society of 5.0. Nah, di sini tuh setelah mendengar jurnal yang timnya Pak Heri bacakan tadi di kesimpulan tuh sebenarnya agak mirip-mirip juga, yaitu antara hubungan manusia yang bersinergi dengan teknologi, baik itu digitalisasi, Internet of Things, AI, penerapannya si AI itu. Jadi sebenarnya peningkatan dari industri 4.0 ke 5.0 ini sebenarnya sih perbedaannya di mana sih gitu? Sejauh apa? Kalau dibandingkan dari yang sebelumnya kan perbedaannya kan jauh kan, dari yang 1.0, 2.0 itu kelihatan perbedaannya. Untuk yang 4.0 ke 5.0 nih sebenarnya perbedaan yang signifikan itu di mana? Itu sih Pak Hazik dan tim. Terima kasih. Mungkin saya izin menjawab. Halo? Halo, siap. Ya, jadi perbedaan mendasar antara 4.0 dan 5.0 itu kalau dari fakta bahwa 4.0 itu fokus pada aspek melakukan pekerjaannya itu lebih secara otomatis, Pak. Nah, sedangkan untuk era 5.0 itu kita sebut sebagai Society 5.0, itu lebih menekankan pada perluasan prospek kerja untuk mengoptimalkan tanggung jawab dari jam kerja dalam menyelesaikan pekerjaannya. Jadi sebenarnya sama-sama bertujuan menyejahterakan kehidupan manusia, namun pendekatannya yang berbeda. Seperti itu. Mungkin dari rekan-rekan ingin menambahkan. Jadi dari segi teknologi perkembangannya itu bisa dibilang hampir sama ya, Mbak Nur Aida. Betul, dari segi teknologinya itu hampir sama, namun untuk pendekatannya itu lebih ada perbedaan gitu, Pak. Ya, saya menambahkan mungkin, Mas. Ya, jadi saya juga sempat baca tapi sedikit ya terkait literatur perbedaan 4.0 dengan 5.0. Perbedaan mendasar mungkin kalau di 4.0 itu lebih ke digitalisasi ya, yang sebelumnya kita dari globalisasi menuju digitalisasi. Namun kalau sekilas saya baca di 5.0 itu lebih ke perpaduan antara digitalisasi dengan person, dengan manusia gitu. Benar kata Mas siapa tadi? Saya nggak bisa lihat namanya. Yang nanya siapa? Saya Bu Romlah. Siapa Mas? Aku harus lihat ini nih.
Mas Dimas dari Mas Dimas. Oh, Mas Dimas, iya. Ya, gitu Mas Dimas. Jadi sebenarnya kita kalau 4.0 itu lebih ke digitalisasi. Tapi kalau 5.0 itu perpaduan antara digitalisasi dengan manusianya. Kalau yang kita bahas tadi mungkin masih 4.0 tapi nanti hubungannya dengan dalam sebuah organisasi begitu ya. Jadi bukan lebih ke manusia, namanya hubungannya dengan manusia seperti itu. Pak Ganang atau Pak Heri mungkin ada tambahan, monggo. Mungkin saya Pak Heri. Silakan. Mungkin saya menambah sedikit aja sih. Menambah sedikit. Jadi sedikit aja masukan dari saya dan juga mungkin ada beberapa hal yang saya tambahkan, tapi ya mungkin nggak terlalu signifikan, tapi cuma sedikit aja, sama aja sih. Oke, jadi sebatas yang pernah saya baca, baik dari media sosial maupun beberapa community percakapan mengenai 4.0 dan 5.0, kita melihat dulu apa itu 5.0. 5.0 itu yang pertama mencetuskan adalah Perdana Menteri Jepang. Saya lupa namanya. Yang dimana intinya adalah 4.0 itu adalah starter awal people atau orang mengenal terkait masalah AI. Mereka mulai bisa mengenal terkait masalah robotik, kemudian mereka sudah mulai starter awal terkait masalah cloud system, big data. Kalau internet kan dari 3.0 aja sudah ada, tapi di 4.0 ini kan starter awal terkait hal-hal yang saya sebutkan tadi. Kemudian ketika memasuki 5.0 itu adalah berusaha mensinergikan dari teknologi 4.0 tadi terkait masalah di lingkungan sosial masyarakatnya seperti apa. Kemudian improvementnya terkait 4.0 terkait masalah calculating, analytic di cloud itu seperti apa. Yang akan diimprove lagi terkait masalah penyelesaian dari suatu permasalahan di lingkungan perusahaan. Jadi berupa analisa data, kemudian juga solusi yang konkret terkait masalah permasalahan yang ada di perusahaan yang bukan hanya angka saja, kan, tetapi terkait masalah sosial dan ekonominya juga. Seperti itu sih. Baik, saya sambung ya kalau begitu ya. Bisa saya lepas dulu Mbak Romla ya screen share-nya ya. Cek, suara saya masuk kan ya? Iya, iya silakan Pak. Oh saya belum stop ya. Sudah saya bantu stop. Nih saya barusan iseng masukkan keyword ke Google. Industrial Revolution 4.0 versus 5.0. Banyak perspektif sebenarnya yang bisa kita lihat di sini ya. Dengan cek yang bagian images saja. Nanti di sini banyak chart yang bisa bantu untuk memahamkan. Nah, secara singkat ya ini saya kasih, ini berdasarkan juga pengetahuan saya mungkin masih terbatas. Kalau 1.0 mungkin yang paling enak itu pakai yang ini kayaknya. 1.0 itu fokusnya adalah mekanisasi. Jadi waktu itu pertama ditemukannya mesin uap ya. 2.0 itu produksi massal, manufaktur melalui assembly line gitu ya. Nah itu ketika pertama kali ditemukan listrik ya. Terus yang ketiga itu ketika komputer ditemukan masuk ke industri, ini fase otomasi, mekanisasi, elektrisasi, otomasi. Yang 4 ini yang Indonesia masih mengejar, ini fase otonomi. Ada yang tadi menyebutkan digitalisasi, relate lah. Di fase otonomi itu seolah benda mati bisa berpikir, mesin bisa berpikir. Itu di sini, bagian sini. Mereka punya keputusan sendiri. Kalau di digitalisasi, di komputerisasi yang fase sebelumnya di Industry Revolution 3.0,
betul berjalan otomatis mesinnya, tapi masih di keputusannya, pikirannya itu masih di manusianya. Nah, kalau yang di 4.0 otonomi itu seolah mesinnya, benda matinya sudah punya pikiran lewat AI tadi itu. Nah, nanti masuk ke 5, mass customization, cyber physical cognitive systems, ini nanti mesin dan manusia berinteraksi. Bahkan mungkin ekstrimnya nanti manusia akan punya di dalam, mungkin ya ini tidak tahu, agak liar juga ini imajinasinya. Di dalam tubuh kita, di dalam tubuh manusia dikasih chip. Ya, chipnya itu akan bantu langsung membaca neural systems. Jadi apa yang kita pikirkan itu langsung jadi perintah ke komputer dan dibawa ke internet. Jadi benar-benar kita berbicara dengan benda mati. Benda matinya sudah punya artificial intelligence juga. Jadi kita ngobrol dengan ChatGPT di alam bawah sadar. Jadi bukan karena kita ngetik ke komputer, tapi karena memang kita berbicara lewat saraf kita dan sebagainya. Ini gambaran kasarnya. Nah, kalau Mas Dimas tadi menyampaikan 5 ini kayaknya udah mentok, ternyata belum. Ini kalau jenengan masuk ke Scholar ya, Google Scholar, 6.0 itu sudah ada. Di kalangan periset itu ada. Di Jerman kalau nggak salah. Ini jenengan coba cek. Saya belum baca sih. Ini beberapa sudah mulai menggagas apa yang kira-kira bisa diteruskan dari 5.0. Ini sebagai wacana awal buat rekan-rekan. Nanti menarik ini, monggo kalau misalnya ingin mencoba menggali lebih dalam ya. Lebih dalam daripada apa yang tadi disampaikan di paper. Kok paper ini masih menurut saya sangat superficial Mas Ian. Masih sangat dangkal. Dan kalau saya lihat kualitas papernya masih so-so ya. Dan mungkin saya cenderung untuk tidak merekomendasikan teman-teman membaca paper seperti ini karena orangnya agak terlalu narsis ini. Dia self-citation terlalu banyak. Ini kalau saya lihat di bagian referensinya self-citation terlalu banyak. Ini kurang bagus menurut saya. Saya cek tadi judulnya di Skimago. Biasanya kalau saya melihat kualitas paper itu pakai ini. Skimago.jr ini. Saya cek jurnalnya. Itu tahun 2019 sudah mati. Kok ngehang ya? Sebentar. Browser saya oh udah. Ini kalau saya cek di sini 2019 sudah mati, dia masuk di Q3, tapi kalau di situ nggak ada histori lagi. Ini kayaknya kurang bagus ini. Kalau lihat trennya juga kurang bagus. Entah dia masuk predator atau apa, mungkin ada indikasi yang kurang begitu baik kalau saya lihat. Ini paper yang 2021. Dan tulisannya juga agak berantakan kalau menurut saya sih pribadi ini ya. Ya, Pak. Gimana Pak Eri? Ingat ini apa Pak Sik, apa kemarin kan Martin Booth ada predator jurnal. Iya. Banyak memang lagi rame memang tahun kemarin itu ditemukan banyak. Ya nanti hati-hati aja kita. Kalau bisa misalnya mau cari paper sih baik cek di indexing dulu ke Scopus atau ke Skimago dan lain sebagainya. Saya lihat ini aja aneh. Ini tulisannya smart tapi singkatannya kok nggak ada hubungannya. Ini apa maksudnya? Saya pikir agak-agak berantakan menurut saya tulisannya juga. Jadi mungkin tapi tetap ada beberapa insight yang tadi sempat kita diskusikan tuh baik gitu untuk bisa kita pelajari. Itu saja sedikit tambahan dari saya. Kita lanjut ke yang berikutnya boleh ya. Soalnya udah jam 9.07 nih. Silakan ke tim 2. Baik, izin share screen Pak Azik. Sekarang silakan. Apakah sudah terlihat? Sudah Mas Rizky. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 2 itu akan membahas mengenai paper yang berjudul Integration of Operation and Information Technology through Intelligent Automation in Manufacturing Industry. Autornya itu Elam Fasuti, Kapusami, dan Kailas Mariapan. Untuk kelompok yang sendiri ada Mas Ahmad Rifki, kemudian saya sendiri Rizky, dan juga Mbak Putu. Untuk latar belakangnya sendiri dari paper yang dibahas di paper yaitu IT digunakan untuk membuat, menyimpan, dan mengamankan suatu organisasi data. Kemudian OT digunakan untuk fokus dalam operasional industrial
untuk mengatur atau memanage productivity manpower dan machinery. Kemudian juga terdapat beberapa fase step yang perlu dilakukan untuk menggabungkan IT dan juga OT. Untuk abstraknya sendiri itu adalah mencari irisan antara operation dan information. Untuk goals-nya itu meningkatkan productivity, mengurangi limbah industri atau optimasi, menghemat biaya manpower, dan juga menghemat biaya bahan bakar, dan juga menghemat biaya maintenance. Untuk intelligent automation sendiri, yaitu teknologi robotik yang digunakan untuk otomasi sebuah proses. Kemudian untuk machine learning dan deep learning atau problem solving, contohnya itu predictive analisa untuk maintenance. Jadi dalam sebuah mesin itu ditentukannya dari machine learning. Kalau yang berarti AI, menggunakan AI. Juga dapat dikembangkan untuk memberikan fitur berkomunikasi antara customer dan juga employee-nya. Kemudian untuk intelligent automation dan perkembangan di dunia industri, machine learning, deep learning teknologi, dan robotic process automation. AI dikembangkan untuk dapat memberikan fitur berkomunikasi antara customer dan employee. Jadi AI digunakan di dunia manufacturing seperti yang tadi contohnya itu sebagai menentukan predictive maintenance ataupun kapan sebuah part itu harus dilakukan penggantian. Kemudian dalam segi dari commerce atau online shopping itu memberikan supply apa yang dibutuhkan oleh customer. Contohnya mungkin kalau dari kita kayak misalkan kita googlingnya itu apa seringnya. Nah, biasanya di Tokopedia itu di paling atas itu muncul produk yang kita googling sebelumnya gitu. Itu sudah biasanya seperti itu. Atau di Instagram biasanya ads-nya itu berhubungan dengan apa yang kita cari di Google gitu. Kalau misalkan kita googling mengenai sepatu, nah itu biasanya di Instagram banyak muncul-muncul ads untuk sepatu juga. Kemudian dari logistik, AI di logistik itu biasanya menentukan dia solving rute terpendek atau rute yang harus dihindari. Kemudian dari healthcare ini lebih ekstrimnya mungkin peran dokter untuk mendiagnosis sebuah penyakit itu bisa digantikan dengan AI. Seperti itu. Ini masih saya. Kemudian untuk benefitnya sendiri dari operation dan information yaitu bisa mempersingkat proses kontrol, kemudian juga kita bisa melihat sebuah proses itu secara real time, kemudian mengeliminasi kalau ini tuh berarti trouble pada saat proses produksi. Jadi hal-hal seperti itu bisa dihindari. Baik, selanjutnya oleh Mbak Putu, silakan. Makasih Mas Rizky. Baik, menyambung dari presentasi yang sebelumnya, jadi bagaimana mengintegrasi antara operation teknologi sama information teknologi. Jadi yang pertama itu no-code application ini berdasarkan paper ya. Jadi no-code application itu lebih supaya antara sistem yang dibangun sama sensor-sensor atau device yang terletak pada peralatan itu bisa berkomunikasi. Atau kadang zaman sekarang nyebutnya vendor agnostik ya. Terus kalau yang kedua kita membuat yang namanya digital twin. Nah, contohnya kalau di dunia industri sih digital twin misalnya kita punya suatu plan lalu kita membuat virtual dari plan tersebut. Jadi virtualnya itu tidak hanya prosesnya namun juga sampai ke equipment dan aksesoris apa yang ada di equipment tersebut sampai ke environnya juga. Nah, yang ketiga adalah augmented AI-nya. Sebetulnya ini tuh lebih ke simulasi atau biasanya digunakan untuk di program-program training ya, atau juga bisa juga untuk memudahkan dari perkembangannya digital twin dan itu memudahkan manpower-nya kalau di suatu industri itu untuk mengetahui sebenarnya lokasi ini di mana, atau misalnya sebagai guidance untuk operator, contohnya di dunia industri ya ke operator baru. Nah terus yang keempat tuh edge computing.
itu lebih supaya data-data yang ada dari operation teknologi itu dapat diolah atau dapat terbaca di information teknologi, di mana setelah itu akan tersimpan dalam data center atau cloud. Next, Mas Rizky. Nah, ini sebetulnya ini relate sama yang tadi sudah disampaikan sama Mas Rizky, benefit dari convergence IT dan OT. Kalau dari paper ini ada 7 benefitnya ya, 7 keunggulannya. Lebih ke tujuannya dia. Jadi kalau satu plan, misalnya dia plannya power plan, tujuannya ya ke less energy. Nah, terus misalnya untuk inventory dia less space. Nah, kalau dalam produk apa namanya industri yang menghasilkan produk itu lebih higher performance. Nah, kalau less cable ini menurut paper ini sih jadi lebih sedikit penggunaan kabel. Jadi maksudnya sih antara OT sama IT kan kalau masih dalam jaringan OT saja itu kan kebanyakannya penggunaannya hardwire ya. Jadi dari sensornya langsung ke sistemnya sendiri, ke OT-nya sendiri, operation teknologinya. Namun kalau OT ke IT mungkin cukup dia pengirimannya dalam data. Jadi nggak dari masing-masing sensor ke IT gitu. Nah, kalau less cost sih lebih ke arahnya misalnya data-data sudah diambil dari OT lalu menjadi dikonvergensi dengan IT terus diolah itu bisa juga membuat optimisasi dari suatu produksi plan. Nah, terus kalau less deployment time itu lebih memang kalau misalnya di bagian inventory kalau kita punya IT sama ada convergence antara OT sama IT, salah satu tujuannya kan mempermudah fungsi maintenance atau juga misalnya ada departemen maintenance sama departemen procurement, itu juga sistem convergence OT sama IT itu menjembatani antara beberapa departemen. Jadi mungkin waktu pengadaannya bisa lebih singkat. Next, Mas. Nah, terus ini refer dari papernya juga ada beberapa step. Jadi dari step 1 sampai step 5. Jadi dari requirement phase, terus arsitektur, terus technical design, sampai ke maintenance. Kalau dari requirement phase itu lebih kita melakukan gathering data. Jadi misalnya si pembuat sistem itu melakukan interview terhadap owner, jadi kebutuhannya apa, terus inginnya tuh konfigurasinya seperti apa, terus penggunaannya, implementasinya di mana, dan goals-nya apa. Nah, kalau arsitektur itu lebih ke desain arsitektur komunikasi antara OT dan IT-nya hingga ke user-nya. Nah, kalau technical design itu berangkat dari arsitektur yang sudah dibangun, nah itu kebutuhannya apa aja, terus drawing-nya. Kalau dari OT ke IT kan mungkin ada penggunaan firewall atau penggunaan switch configuration, terus pengennya pengiriman datanya menggunakan metode apa. Misalnya kalau yang dari OT, dari sensor ke OT-nya dia hardwire atau dia pakai Modbus, terus dari OT ke IT-nya itu menggunakan VLAN. Jadi kan harus ada IP address yang ditentukan. Nah, terus di sisi implementation itu dia ada 2 tahapan lagi, dibagi lagi antara memverifikasi dan memvalidasi. Kalau memverifikasi kan lebih apakah produk yang akan dibangun ini sudah tepat untuk mencapai goal. Nah, kalau validasinya apakah sudah terbangun produk yang tepat atau yang didesain itu sudah terbangun dengan baik apa belum. Itu lebih ke validasi. Nah, kalau di sisi maintain sama seperti kita memaintain suatu software ya. Pasti pada saat software itu sudah dijalankan atau sistem itu dijalankan, pasti akan ada beberapa masukan yang akan disesuaikan dengan kebutuhan user. Next, Mas. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Anda. Terima kasih, Mbak Utuh. Berikutnya ini adalah arsitektur hubungan antara operation teknologi dengan IT teknologi. Jadi kalau tadi dijelaskan, kita ingin mengintegrasikan
antara teknologi dalam tatanan infrastruktur operasi dengan teknologi pada infrastruktur IT. Jadi kalau kita bagi mulai dari level 0 sampai dengan level 5, di sini kita lihat yang paling bawah dalam level mikroselnya itu ada di level 0. Jadi level 0 ini kita bicara equipment-equipment yang terkait dengan sensor, kemudian equipment yang terkait dengan controller yang berhubungan langsung dengan equipment. Tujuannya adalah kita akan mendapatkan data langsung yang terkait dengan equipment tersebut. Misalnya data-data terkait dengan temperatur, data terkait dengan proses seperti pressure, flow, kemudian juga ada data density segala macam dari unit operation tersebut. Kemudian data-data tersebut akan diolah pada suatu controller. Di sini dicontohkan ada beberapa controller yang digunakan, ada PAC, ada Factory Talk Client, dan juga ada banyak controller lainnya yang kita gunakan di industri. Kemudian dari sini ada beberapa device ya, khususnya di level 0 sampai 2. Ada device LWAP, ini ketika kita ingin menggunakan perangkat yang bersifat wireless, maka kita memerlukan lightweight access point. Jadi access point ini dirancang untuk digunakan dalam jaringan wireless yang cukup besar. Kemudian ketika kita ingin menghubungkan level 0 sampai 2 ini ke level yang lebih tinggi lagi, atau level 3, kita menggunakan distribution switch. Di distribution switch ini ada beberapa equipment juga yang kita gunakan, ada WLC. Kemudian WLC ini merupakan wireless LAN control. Jadi ini juga sebenarnya digunakan untuk mengendalikan jaringan wireless ya, mengendalikan perangkat-perangkat yang terhubung di dalam jaringan wireless. Kemudian kita juga gunakan switch yang masuk ke level site operation. Di site operation ini kita punya beberapa equipment. Di sini equipment yang dicontohkan itu berupa physical atau virtual server. Contohnya Factory Talk Application Server dan Services, kemudian Network Service, kemudian ada Call Manager dan Storage Array. Kemudian di level atasnya, yaitu di atas level industrial, itu ada Industrial Demilitarized. Jadi di sini adalah area di mana akan terjadi interface ya antara jaringan internal itu jaringan operation dengan jaringan enterprise atau jaringan eksternal. Jadi jaringan eksternal itu tidak bisa terhubung langsung dengan jaringan internal yang ada di level operation. Ada beberapa device yang digunakan di sini. Device yang utama itu adalah firewall. Jadi firewall-nya ini ada dua. Firewall yang antara DMZ dengan internal, kemudian firewall antara DMZ dengan enterprise. Kemudian di level di atasnya, yaitu enterprise level 4 sampai 5, di sini adalah umumnya di manage atau dikelola oleh disiplin atau fungsi IT. Jadi perangkat-perangkatnya juga kebanyakan adalah perangkat IT seperti server, switch, kemudian ada WLC dan ESA juga, dan pengelolaannya seluruhnya dikelola oleh fungsi IT. Jadi kegiatan di level enterprise ini umumnya terkait dengan akses web, kemudian akses email, dan juga pertukaran dokumen atau data yang di catatan kantor ya atau enterprise. Nah, kemudian yang terpenting lagi dari rencana kita untuk mengintegrasikan operation dengan IT itu adalah jangan sampai jaringan luar yang intrastate ya, atau pihak luar yang intrastate itu bisa langsung masuk ke jaringan internal yang ada di level
3 set operation atau bahkan di level 2 ya, di level zone itu. Termasuk juga kalau kita melakukan akses dari di level 0 ya, itu juga tidak bisa berkomunikasi atau terhubung dengan jaringan eksternal atau jaringan kantor. Nah, ini memastikan keamanan atau cyber security supaya serangan-serangan baik berupa virus, malware itu tidak mengganggu peralatan operasi secara langsung. Jadi dia akan diblok oleh double firewall yang ada di area DMZ ini. Oke, selanjutnya adalah sedikit detail mengenai area DMZ network arsitektur. Nah, kalau kita lihat tadi ada level 4 sampai 5 itu level network enterprise. Itu kalau di sini digambarkan sebagai level internet ya. Kemudian ada level 0 sampai level 3 tadi, itu level operation. Itu adalah enterprise internal atau enterprise untuk operation. Nah, di antara dua zona tadi, ada yang dinamakan DMZ zona atau demilitarized zona. Ini mengacu kepada istilah dalam dunia militer, di mana di zona DMZ itu kedua pihak ini setuju untuk menyampaikan konflik untuk mengerjakan sesuatu yang meaningful. Jadi konflik itu kalau di dalam arsitektur itu dianggap serangan ya atau cyber attack. Dan di sini di DMZ ini dikesampingkan serangan yang terjadi baik itu dari eksternal atau internet di sini dari kanan ya, maupun dari enterprise line atau dari sisi sebelah kiri. Nah, di industri di mana digunakan DMZ ini punya keuntungan, yaitu kita punya kemampuan untuk mengenable access control, kemudian memprevent network reconnaissance, kemudian ada blocking internet protokol. Baik, selanjutnya. Ini sebenarnya simplified dari slide 10 tadi, namun penjelasannya kurang lebih sama. Di level 0 ini kita punya perangkat-perangkat yang terhubung langsung dengan equipment, berupa sensor, drivers, kemudian ada aktuator, ada robot, yang ini fungsinya untuk menjalankan proses operasi. Jadi misalnya kalau kita punya suatu kompresor, jadi peralatan-peralatan yang terkait dengan bagaimana kita menjalankan suatu kompresor tersebut, ini ada di level 0. Jadi misalnya kita ingin mengukur vibrasi atau temperatur dari kompresor kita, maka kita pasang sensor-sensor di sana. Kemudian kalau kita ingin mengontrol speed dari kompresor tersebut, kita memasang perangkat drivers atau aktuator di situ. Kemudian dari sensor-sensor tadi ataupun kontrol elemen tadi akan dikelola atau di-manage pada level 1, ini berupa controller. Controller di sini ada beberapa jenis yang dicontohkan, ada batch control, ada discrete control, ada drive control, kemudian ada continuous process control, dan terakhir ada safety control. Nah, di sini data-data yang diperoleh dari sensor-sensor yang ada di lapangan dikelola, kemudian dikirim balik sesuai dengan set point dari operator untuk kemudian memerintahkan kepada kontrol elemen yang ada di lapangan yang ada di level 0. Kemudian dari controller yang ada di level 1, datanya akan dikelola ya di level 2. Di sini dicontohkan dikelola oleh factory top client dan operator interface. Di sini fungsinya kalau kita ingin mengelola data yang berasal dari sensor-sensor tadi, sehingga kita bisa melakukan yang namanya trending. Kemudian kita juga ingin melihat ketika ada trouble, kita ingin mengetahui historicalnya seperti apa. Ini perlu yang namanya operator interface. Ataupun kalau kita ingin melakukan konfigurasi terhadap peralatan controller yang ada di level 1, maka kita perlu peralatan yang namanya engineering workstation.
Nah, di sini dari level 2, ketika kita ingin mengelola beberapa unit, jadi kita perlu naikkan ke level 3. Jadi kalau kita punya beberapa unit proses yang berbeda atau banyak equipment yang berbeda atau bahkan unit-unit yang terpisah secara remote ya, secara jarak itu terpisah cukup jauh, maka kita memerlukan beberapa equipment yang ada di level 3, yaitu operation site. Nah, di sini beberapa equipment tadi atau beberapa controller tadi itu akan terhubung masih di sisi di level manufacturing zone. Kemudian selebihnya untuk DMZ dan zona level 4 dan 5 kurang lebih sama dengan penjelasan yang sebelumnya. Kemudian berikutnya adalah tantangan ketika kita ingin mengintegrasikan atau mengkonvergens IT dengan IoT, information technology dengan operation technology. Yang pertama adalah proses dari konvergensinya itu di sini akan mengalami kendala yang paling utama adalah secara nature orangnya ya, secara nature organisasinya, bahwa untuk saat ini fungsi atau departemen IT dan departemen operation itu merupakan departemen yang fully different ya, sangat berbeda dalam hal pertama basic disiplinnya, kemudian pengelolaan equipment yang di handle saat ini, kemudian mungkin juga mindset yang dipahami oleh masing-masing organisasinya, sehingga dengan keinginan perusahaan untuk mengkonvergens ya, IT dan IoT ini akan menyulitkan organisasi untuk menggabungkannya. Kemudian berikutnya secure IoT implementation ini diperlukan supaya banyaknya cyber attack yang ada di level eksternal itu tidak mengganggu secara langsung operasi ya. Jadi tadi kita perlihatkan juga ada yang namanya DMZ zone. Nah, itu salah satu upaya supaya serangan yang ada di level enterprise itu tidak langsung mengganggu dari sisi operasional. Di sini juga perlunya pengetahuan, saling sharing pengetahuan ya, pengetahuan operasi di sharing kepada fungsi atau departemen IT, kemudian pengetahuan tentang informasi teknologi, kemudian cyber attack itu juga di-sharing kepada rekan-rekan yang ada di sisi departemen operasional. Kemudian juga sebelum dilakukan integrasi atau konvergensi ini diperlukan yang namanya training untuk pekerja operasional maupun pekerja IT. Khususnya di sini disebutkan di literatur adalah sertifikasi seperti Cisco Certified Network yang berhubungan dengan industrial IT, industrial IoT. Jadi sini diperlukan pemahaman terlebih dahulu untuk orang-orang yang nantinya akan dikonvergens. Kemudian integration with existing system. Jadi ketika kita bicara konvergensi, kita perlu melihat existing system yang ada saat ini seperti apa. Apakah masih berupa sistem yang analog, manual, atau sudah fully automation ya. Kalau masih analog, ini artinya kita perlu melakukan modernisasi terhadap OT yang ada di lapangan. Namun ketika peralatan kita sudah kita retrofit, sudah kita upgrade menjadi fully automation, nah, pekerjaan untuk mengkonvergensi ini akan lebih mudah ya. Kita hanya bermain dari sisi konfigurasi controllernya dan juga konfigurasi networknya. Oke, selanjutnya sebagai kesimpulan, menggabungkan IT dan IoT ini suatu pekerjaan yang mungkin membuat orang akan kewalahan ya, karena ini merupakan suatu pekerjaan yang besar. Apalagi di area operation atau di unit operation yang memiliki equipment ataupun controller yang belum mendukung sepenuhnya. Tapi kalau kita sudah memiliki controller atau sistem operation yang sudah mendukung proses integrasi ini secara IT, itu akan lebih mudah
untuk bisa mengintegrasikannya. Jadi kita juga memang walaupun sulit, kita juga bisa memperoleh benefit yang cukup banyak dari menggabungkan ini. Karena apa? Karena dari sisi manajemen ya, atau katakanlah BOD atau stakeholder yang lain, dia bisa mengetahui data-data operasi itu secara real time dan bisa mengambil keputusan secara cepat ya. Karena apa? Karena data yang ada di lapangan itu secara real time itu bisa kita tarik dalam network eksternal. Seperti tadi yang disampaikan di sisi benefit untuk menggabungkan antara IT dan IoT itu. Mungkin itu penyampaian dari tim kami. Terima kasih sekali lagi. Jika ada pertanyaan ataupun bahan untuk diskusi, dipersilakan dengan senang hati. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tim 2 atas presentasinya. Minta tolong Mas Rizky untuk bisa share slides-nya ya di meeting chat. Baik, Pak. Izin Saya stop share. boleh di stop share. Mudah sih tadi, kalau ini komentar dari saya, mudah mengikuti tadi paparannya. Dan menarik ini kemarin saya ingat Mbak Putu katanya memilih membahas ini karena relate dengan apa di tempat kerjanya. Rencana mau mengimplementasikan apa sekarang sudah jalan? Mbak Putu Ada yang sudah jalan sih, Pak Azik, sama Sudah. di tempat Pak Anda juga. Oh, di tempatnya Pak Anda juga. Oke. Itu intinya menggabungkan OT dan IT itu melalui IoT sebagai connecting dots-nya gitu ya, sebagai simpulnya ya. Gitu ya. Jadi kita ingin mendapatkan benefit ya yang lebih dari penggabungan ini. Karena selama ini data-data yang ada di level operation OT itu hanya digunakan atau berhenti di level OT saja dan ditarik secara manual untuk dilakukan analisa oleh engineer. Oke, penarikannya manual ya awalnya ya. Penarikannya manual. Nah, dengan adanya integrasi ini diharapkan nanti kalau datanya sudah bisa nanti sampai level enterprise, itu kita bisa koneksikan dengan AI, katakanlah artificial intelligence. Jadi tracking data itu bisa dianalisa sehingga dibuatkan rekomendasi. Jadi pada intinya kan di sisi OT, operational technology itu kita punya komputer juga di sana. Tapi komputernya hanya sebatas untuk mekanika atau untuk pengontrolan proses manufakturnya. Nah, kalau misalkan kita mau tadi nyambungkan dengan diskursus tim yang 3, misalkan kita mau mengarah ke IR 4.0, ada proses otonomi di situ, rasanya kalau OT sendiri bekerja nggak mungkin. Nah, sehingga OT perlu dibantu oleh IT, perlu ada sambungannya, di antaranya tadi yang diusulkan di, sebenarnya kalau saya melihat ini bukan scientific paper ya, habis ini saya coba kasih personal analysis saya terhadap paper ini. By the way, mudah kok diikuti sebenarnya tadi apa yang dipaparkan. Jadi di antaranya di sini poin penting yang saya sempat singgung tadi, connecting the dots-nya itu yang paling penting adalah IIoT kalau di sini di papernya itu industrial Internet of Things ya, industrial Internet of Things. Itu yang akan seolah menjadi panca inderanya OT. Akan menjadi panca inderanya OT. Dia berkomunikasi dengan AI yang ada di bagian sisi IT-nya. Itu nanti lewat sensors ya. Lewat sensors dan dia pasti punya actuators juga. Nah, but anyway tadi disebutkan lagi secara lebih detail ada teknis jaringan yang perlu dipersiapkan agar komunikasinya aman. Tadi mempraktikkan kayak demilitarized zone tadi ya di MZ. Terus ada firewall di antara dua sisi. Jadi ini sisi IT-nya firewall di MZ, firewall OT. Saya membayangkannya tadi seperti itu. Ya, sangat menarik ya. Nah, sekarang ini saya coba sampaikan tadi kenapa kok saya lihat
ini juga saya nggak menyarankan untuk mengikuti paper ini ya, karena saya lihat ini cara dia reference juga agak antik ya. Ini kurang tahu ini apakah ada update terhadap paper ini yang saya dapat di Mendeley ya. Dari saya buka di sini. Ini cara mereferensinya kurang bagus dan kualitasnya juga kurang bagus. Penulisan kurang bagus, kualitasnya kurang bagus. Dia cuma menuliskan satu yang bukan online articles ya. Satu saya juga kurang tahu ini apa. Nah, yang online articles itu harusnya kalau kita memang boleh, enggak masalah sebenarnya kita merujuk ke online, cuman cara menuliskannya enggak seperti ini. Kita lihat di misalkan aturan yang IEEE ya. Itu harusnya setidaknya ini. Kita sebutkan penulis online artikelnya. Walaupun online ya, artikel pasti ada penulis. Nah, ini contohnya penulisnya seperti ini, judul artikelnya apa, kemudian baru URL, alamat artikel tersebut bisa diakses dan harus ada timestamp kapan diaksesnya. Wajib ada nih. Karena bisa jadi nanti online artikel tiba-tiba down-nya. Nggak ada, terus gimana kita membuktikannya? Ya ini, melalui ini. Kita proof bahwa kita buktikan, saya pernah akses pada tanggal segini. Ini saya, kalau misalkan kita lihat ke Google Search itu masih ada cache-nya, cache. Ada cache-nya. Kalau misalkan mungkin kan masih bisa di-retrieve, asalkan kita tahu kapan itu diakses. Oke, itu satu ya. Terus kemudian dari segi lagi-lagi tadi saya cek di Skimago di jurnal rank ini juga historinya agak nggak jelas, kuartal berapa dia nggak ada datanya. Jadi ini kurang bagus menurut saya. Dan cara menuliskannya juga agak antik ya. Kayak nulis outline-nya PowerPoint gitu. Jadi satu gambar, satu tulisan, caption doang, tidak ada parafrase. Ini saya kurang tahu sebenarnya artikel seperti apa. Kalau balik ke URL-nya tadi lebih kayak buku, mungkin kayak semacam katalog tugas akhir atau undergraduate thesis gitu, kalau semacam itu menurut saya ya, kalau saya melihatnya di sini punya kampus sendiri. Oke, but anyway, itu komentar dari saya. Sebelum kita ke kuis, saya kasih kesempatan dulu buat teman-teman yang lain, barangkali ada yang ingin memberikan sesuatu untuk diskusi tentang materi yang disampaikan oleh tim 2, silakan. Suara saya masuk ya? Ini saya barusan sudah download. Ya. Masuk ya, oke. Ini agaknya internet saya agak terlalu berat mungkin ya, saya kurang tahu penyebabnya apa. Ini nanti untuk kuis supaya waktu saya share screen itu lancar, saya mau matikan video. Nanti kalau misalkan teman-teman mau matikan video kamera enggak masalah. Malah mungkin mending matikan video kamera saja supaya agak enteng. Kita akan mulai kuisnya sebentar lagi, ITS-nya ya. By the way, kalau boleh tahu di sini minta tolong raise hand yang belum pernah menggunakan atau pengalaman mengikuti kuis menggunakan Kahoot. Ada nggak? Aduh, Kahoot lagi. Ini tapi Kahoot lagi Pak Azik. Kalau Kahoot ada hadiahnya biasanya Pak Azik. Iya. Kalau habis training Kahoot. Kalau habis training doang. Pak. Bisa tertekan ini. Oh, berarti ada Mas Rizky ini ya belum pernah mencoba ya. Berarti sebelum ke soal intinya, nanti soalnya ada 25, mudah-mudahan bisa jawab semua. 25 itu 20 detikan ya untuk menjawabnya. Nah, ini kita pemanasan dulu. Saya ada 4 soal awalan untuk pemanasan, terutama buat yang belum pernah menggunakan. Hadiahnya apa Pak Azik? Hadiahnya ucapan terima kasih. Hadiahnya langsung lolos ya Pak. Hadiahnya pokoknya nanti ranking 1, ranking 2, ranking 3 ya, balap-balapan ya. Gak perlu ranking, kan perlu lulus. Langsung nggak lanjut ya Pak Azik untuk Kahoot ini? Apa gimana Pak? Gimana? Yang salah kan biasanya langsung nggak lanjut ya? Enggak, ya di peringkat ya, peringkat. Nah, di Enggak, peringkat nanti tetap kalau salah tetap bisa lanjut terus. Mm-mm. Betul. Poin-poinan. Kahoot, let's go Kahoot. Siap. Ya biasa ada hadiahnya nih Pak. Iya, hadiahnya boleh nanti kita traktir di Surabaya.
Boleh kalau ketemuan saya traktir deh. Nanti kita cari ya Pak Asik ya, tanggal 17 dicari Pak. Jangan dimatiin handphone ya Pak. Oke. Oke, silakan dimasukkan kodenya. Gimana caranya Pak? Caranya gimana, Pak? Oh, lupa ya. Ini nih caranya nih. Iya. Buka Harus Kahoot buka Kahoot IT dulu. di HP. Ini buka Kahoot ini dulu kan. Nggak ada linknya Pak. Kahoot. Di handphone apa di laptop enaknya, Pak? Kalau saya sih pakai HP aja. Oh, pakai HP boleh. Iya, biar laptopnya nanti bisa buat lihat soalnya. Oke, Oh, gitu. Kahoot. Baiklah, tunggu Pak. Bentar, belum. Tunggu Pak. www.kahoot. Apa tuh Pak? IT. Bisa klik yang di meeting chat tuh. Oh, kalau meeting chat berarti ke ini dong. Saya tak matikan feed cam ya. Takutnya upstream saya lambat soalnya. Ini pemanasan 4 soal. Sebentar Pak Asik. Oke. Bisa full name nih, Pak. Namanya full name apa gimana, Pak? NRP? Nggak usah. Nanti yang ETS-nya pakai NRP, yang ini boleh pakai nama bebas deh. Space. PIN-nya berapa tadi Pak Asik? 9087664. Nickname. Oke, good. You're in. Oke, sudah 22 orang. Kita mulai dalam 9 detik lagi. Ini kalau ranking paling bawah berarti Remedia, Pak. Remedia. Manasan dulu, belum soal yang asli. Manasan nggak panas-panas. Saya loading terus nih. Nah, itu pilih jawabannya di handphone masing-masing ya. Ya. Wah, ini bergantung pada kemampuan internet 1 masing-masing, Pak. 1 + 1 sama dengan saya nggak keluar dok Pak Asik jawabannya. Oh, loadingnya kok lama ya, Pak ya? Oh iya. Iya. Mendingan langsung di laptopnya aja kali Pak Asik. Iya. Oh, ini nggak bisa Pak Asik nih, saya nggak bisa ini. Karena waktunya habis, Bu. Oh gitu. Lama Ini banget nggak ada loadingnya. maksud, oke. Loadingnya lama, kok bisa ya? Nggak tahu. Tahu Pak. Edge memiliki Menjawabnya di HP kan ada memiliki 2 komplek ada 2 kampus. kotak biru. True or false-nya nggak muncul, Pak. Cuma muncul. Iya, cuma muncul itu aja. Iya. Loading terus juga. Saya cuma muncul Iya, segitiga benar. sama jejak genjang, Pak. Oh, memang seperti itu. Emang, cuman nggak langsung jawab. Berarti harus mantau ke Zoom-nya terus ya, Pak? Iya, betul. Jadi dua layar, satu layar yang di laptop buat lihat pertanyaan, terus menjawabnya di HP misalkan seperti itu. Oh. Klik. Ya tergantung loadingnya berarti, Pak. Karena beda-beda tiap ini. Oh, I Ini see. benar-benar. Iya. Ini udah diklik. Coba matikan video kamera semua biar agak enteng. Sebenarnya nggak ini sih, Pak. Yang di HP-nya agak telat keluarnya soalnya, Pak. Iya, yang di HP-nya yang telat justru. Oh, kok bisa Iya, gitu? betul. Oh no. Gak apalah, apa adanya dulu. Pak Asik kok jawaban saya benar tapi dibilang salah ya? Advancing Humanity, Pak. Oh, Advancing Humanity aja. Ya, Ini soalnya belum ada ya? Tuliskan. itu di Zoom-nya. Apa? Pilihlah jawaban yang bertuliskan merah. Oh, I see. Yang bertuliskan. Merah yang bertuliskan. Tulisan. Wah, hore.
Perkiraan. Ide. Kayaknya enakan di ini deh Pak Azik, di Gimana? laptop aja deh. Kayaknya di enakan laptop deh. Di laptop. Boleh deh. Boleh Bentar, deh. Pak Azik, Apa kita ya? masuk dulu. Oh, networknya slow. I see. Ini sudah ya yang pemanasan ya. Bentar Saya Pak Azik, kita masuk ke Kahoot dulu. Manasan ada nilainya Pak Azik? enggak. Masa Kindi ini cuma. Lumayan. Lumayan. Tabungan. Ya, mau coba lagi pemanasan lagi, memastikan tadi yang pingin nyoba di layar monitor mungkin ya. Sebentar, Pak Azik, maaf tadi nomornya berapa ya? Nanti abis ini saya nyalakan yang kuis beneran, nomornya beda lagi Pak. Enggak, mesti mau nyoba sekali lagi kan? Oh coba lagi, baik. Berapa Pak Azik? Sekarang coba mungkin kalau ada yang mau buka di laptop keduanya silakan. Ya, saya pakai laptop Pak Azik. Nomornya berapa Pak Azik? Oh, tapi susah emang pakai laptop ya. PIN-PIN-nya. Memang harus. Mungkin masukkan nomor NRP aja sekarang ya. 6851. Oh, ini udah mulai nih. Nah, nih pemanasan lagi, nyoba ngecek dulu lagi. Udah, oke. Ya, we didn't recognize that game. Nggak bisa Pak Azik. Apa katanya Pak? Pakai We QR didn't code. recognize game PIN. Linknya sudah benar Pak ya? HTTPS GPIT, kemudian kodenya adalah 6906851. Game PIN-nya. Oh, berapa? 690 6851. 6851. Oke. Ya, berubah ganti ini. Nickname-nya ganti NRP. Ya, masukkan NRP. Saya masih pakai nama nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa. Masih latihan. Ya, buat latihan. Ini kalau di laptop kan screen yang apa? Screen window-nya yang Kahoot itu bisa dikecilin nih kan? Nggak apa-apa ya? Bisa aja. Zoom Kecil meeting-nya banget kan gitu bisa bisa? dikecilkan. Boleh. Kan hanya poin aja kan? Jawabannya soalnya dipilihnya nanti di soal dan Betul. jawabannya kan di pilihannya di Zoom kan Pak ya? Iya, deskripsi pilihannya hanya terlihat di Zoom, Ya. di layar yang di Zoom, terus jawabnya di yang device yang Ya. ngebuka Kahoot IT tadi. 1/4. Jadinya teks kecil. Ini soalnya nggak kebaca ya soalnya. Terlalu kecil kah? Diklik Mas. Nggak, kalau window-nya dikecilin jadi kan Kalau- zoom-nya kecil. Kalau pakai Oh, I laptop see. nggak kelihatan. Heeh. Enak Iya. pakai handphone emang. Tapi nge-lag. Enak pakai handphone. Nge-lag. Nggak apa, gini aja. Kan saya Oh, udah- ini tergantung jaringan. Berarti. Karena ada langsung. Ini 1+1 sama dengan 1+1 sama dengan 1. Bilangan biner. Jawabannya 10. Nice, bisa semua nih. ITS itu kompleks kampusnya Cokro, Manyar, sama Sukolilo. Manyar di mana? Kok oh Manyar masih ada ya Pak Manyar ya? Ada, tempatnya Sipil, teman-teman Pak, ya? vokasi. Sipil ya. Sipil yang dekat 23 ya? RSJ sana. Ya, betul. Oh masih ada di situ? Masih Saya ada. pikir udah pindah. Masih ada. Beberapa pindah ke Sukolilo, tapi ada masih yang ada di situ. Hmm. Oke, kita coba Bismillah ya.
untuk kuis yang beneran. Mati kalau lelet jaringanku. Mohon untuk bisa menginputkan NRP ya. Aduh. Game ini berapa Pak Asik? 484 4998. 484 4998. Ya. 484 4998. Pakai nomor itu ya, pakai NRP. NRP. Ya. Yo, yes. Bismillah, mudah-mudahan lancar semua. Ini jangan tergesa-gesa membaca soalnya, perlu berhati-hati. Nggak bisa dibalikin ya, Pak? Apanya dibalikin? Kali jawab udah nggak bisa balik lagi ya? Iya, hanya sekali jawab, jadi harus hati-hati. Satu soal waktunya berapa Pak Azik? 1 menit 20 ya? detikan. 1 menit, 1 menit. 1 menit sahur nanti selesai. Ayo. Bismillah. Nah, struktur bisnis global berikut memiliki strategi produksi yang tersebar. Yang mana nih? Yang produksinya tersebar. Multinasional, banyak yang betul, mantap. Terus Kalau langsung ya klik itu lagi ya, di Pak? tempat. Berikutnya. Saya klik 1 kok nggak benar. Pak Azik, saya kok keluar ya? Coba masuk langsung aja. Pimpinnya berapa ya? 484 4998. Nggak bisa diklik. Wah. Udah. Bisa, wah ini lumayan merata ini. Yang lainnya itu harusnya naik semua itu harusnya. Saya salah ngeklik Pak. Masya Allah. Semangat. Aspek berikut dicakup oleh manajemen hubungan pelanggan, CRM. Yang bagiannya CRM. Ya, pemasaran aja ya. Sama sales, sama customer relationship. Keuangan sama production itu ada di ERP. Bukan merupakan karakteristik digital firm atau perusahaan digital. Mantap, sudah benar. Waktu dan ruangnya tetap bisa fisik ya, tidak perlu harus digitalkan juga. Pada supply chain yang demand driven, ya, push based model itu berarti pasokannya ditentukan oleh pesanan dari pelanggan. Apakah betul? Mayoritas salah. Pull based yang diatur oleh pesanan pelanggan. Nah, yang push based langsung dari company, dari manufacturer-nya. First movers pada disruptive technology seringkali jadi pemenang. Jawabannya salah. Fast followers yang sering jadi pemenang. Sering banget itu seperti itu.
Google menang lawan Yahoo, Alta Vista, terus dan yang lainnya banyak. Berarti ya Pak yang Iya, berdasarkan model ini punyanya yang bukan. Ya, harusnya diferensiasi ya, bukan malah diseragamkan. Harusnya malah dibeda-bedakan. Cloud technology dapat digunakan dan ini langkah tepat untuk mengelola global system bagi sebuah perusahaan. Ya, wah mantap betul semua. New business model merupakan contoh sistem development atau organizational change yang masuk dalam kategori. Salah, aduh. Timeshift ya. Iya. Teknologi intranet memungkinkan kita untuk berkolaborasi dengan berbagai entitas di seluruh dunia. True, false. Hati-hati. Ya, harusnya internet ya. Kalau intranet itu Oh cukup iya. dalam. Ada internet, ada extranet. Extranet atau internet sama. Ada 4, mana yang paling rendah? Otomasi, mantap, mayoritas benar. Yang paling tinggi yang paradigm shift. Bukan bagian dari ERP atau enterprise applications. Bukan bagian. Minoritas ya. DSS nggak masuk ya. Yang lainnya 3 itu masuk semua. Tulisannya kecil nggak kebaca Pak tadi. Masa oh ya, aduh serba salah ini. Prinsip etika. Nggak tahu gitu. Lumayan. Apaan lagi utilitarian principle itu? Ini benar. Ya udah bisa sih. Ketat ini persaingannya. Komponen penyokong sistem informasi. Tiga aja. Nggak ada yang bener.
Anjir. Ah, Ini gambarnya paling gede padahal tuh kemarin yang Mas Rizky paham tuh. sangat ketat. Satu-satunya revenue model e-commerce. Satu-satunya revenue model di e-commerce adalah advertising. Mantap, jawabannya salah. Banyak yang lain, ada affiliation, subscription, premium, macam-macam. Salah satu objektif kenapa sebuah perusahaan berinvestasi di information system. Direct objektif ya, tujuan langsung. Kenapa dia berinvestasi di information system. Ada beberapa, ini salah satunya. Minoritas ini yang bisa dapat jawab. Hati-hati. Harusnya operational cost itu malah menurun, dependensi ke ekonomi global naik. Technically, organization is a social structure as well as a formal legal entity with rules and internal procedure. True or false? Mantap, mayoritas benar. Ini saya ambilkan dari slide-nya teman-teman ini semua nih. Ya, nggak naik. Ilmu komputer, riset operasi, ilmu manajemen adalah technical approach to information system. Computer science, operational research, management science. Oke, bagus, mayoritas sudah benar. Ada pendekatan perilaku ya, behavioral approach juga. Ini yang saya bahas yang technical. Tools atau teknologi untuk kolaborasi. Mana saja? Manakah ya? Manakah? Apakah semuanya benar atau hanya salah satu dari yang ada di situ? Ya, semuanya benar. Wiki juga termasuk. Wah, ketat nih. E-commerce, e-gov itu subset anak dari bisnis. Ya, subset ya. Ini kayaknya yang juara 1-2 nih megang 2 HP ini. Ngecit. Takut disconnect. Yang bukan jenis e-commerce. Bisnis to customer itu sih.
C2B ya, enggak ya? Ada B2B, B2C, C2C. Zoom adalah tools untuk kolaborasi dalam ruang dan waktu yang berbeda. No. Oh, sedikit. Ruangnya beda, waktunya sama ya. Kan kita pada waktu yang sama. Zona waktunya bisa beda, Pak. Time zone-nya beda-beda loh, Pak. Saya nggak bilang zona waktu. Time zone beda-beda, Pak. Itu termasuk zona waktu. Sistem performance. Yang bukan ya, kecuali. Cuma 2 ya bener. Hanya di bagian bug sistemnya, kemudian input data, sama hardware. Nggak termasuk brainware-nya. Bagian dalam proses pengembangan sistem development process. Semuanya kah? Atau hanya salah satu di antara 3 ini? Oh, mantap, semuanya benar ya. Programming, maintenance, testing, itu bagian dari sistem development. Alhamdulillah, selamat buat ini dijupuk KB 1 orang ini. Oke deh, terima kasih rekan-rekan sekalian. Ini reportnya. Terima kasih, Pak. Semoga terhibur. Terhibur. Seru. Ini yang Selalu asik nih kalau dengan Kahut ini selalu ini ya, selalu deg-degan. Redek ya. Lupa buka puasa ya, Pak ya. Iya. Prestise. Ya, terhibur sedikit lah atas yang telah terjadi. Apa yang tadi sore ya. Pak Asik, makasih banyak ya Pak Asik ya. Oke, sami-sami senang bisa berkenalan dengan Bapak Ibu, Mas Mbak semuanya. Iya Pak Asik, makasih banyak. Oke, sami-sami. Nanti kalau misalkan boleh WA-WA-an ya Pak. Monggo korespondensi bisa lewat WA, bisa lewat email juga. Nanti insya Allah saya sempatkan untuk balas. Saya nanti WA Bapak ya yang terkait email saya kemarin ya. Nah, boleh. Sekian dari saya, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk menutup sesi ini. Semoga manfaat dan berkah di bulan suci ini, Ramadan ini, segala ilmu yang kita pelajari. Berdoa, silakan. Salam, selamat malam, selamat beristirahat semuanya. Jangan lupa nawaitu soma godin untuk besok. Amin. Terima kasih Pak Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.